Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Listiana Pratiwi dengan NIM 207190017 dari Tadris IPA IAIN Ponorogo. Teman-teman, coba dibandingkan ketika kita berada di dalam air, kita lebih mudah menggendong teman kita daripada ketika kita di darat. Kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Kenapa ya kita lebih mudah melakukannya ketika di dalam air daripada ketika kita di darat? Nah, saat kita berada di dalam air, kita lebih mudah mengangkat benda atau beban karena adanya gaya angkat ke atas pada benda di dalam fluida atau yang lebih sering kita kenal dengan gaya Archimedes. Nah, gaya Archimedes inilah yang membuat benda seolah-olah menjadi ringan dan kita seolah-olah menjadi lebih kuat. Ngomong-ngomong, apa sih gaya Archimedes itu? Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda apabila ia dimasukkan ke dalam fluida. Fluida tersebut dapat berupa zat cair ataupun gas. Gaya Archimedes ini ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Yunani yang bernama sama dengan gaya yang kita bahas tadi, yaitu Archimedes. Nah, penemuannya inilah yang menjadi hukum yang berlaku pada bidang fluida yang kita kenal sebagai hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan mengenai hubungan antara gaya berat dengan gaya angkat ke atas atau gaya apung pada suatu benda ketika dimasukkan ke dalam fluida. Nah, akibat adanya gaya apung atau gaya angkat ke atas ini, benda yang dimasukkan ke dalam fluida beratnya menjadi berkurang. Sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan daripada ketika benda tersebut diangkat di darat. Hukum Archimedes berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau keseluruhan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni keadaan benda saat berada dalam fluida. Yang pertama ada benda tenggelam. Benda tenggelam terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda. Contohnya, ada besi atau baja yang akan tenggelam jika ia dimasukkan ke dalam air. Yang kedua ada benda melayang. Ia terjadi saat massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan garam, maka ia akan melayang karena massa jenisnya sama dari keduanya. Selanjutnya yaitu benda terapung, terjadi saat massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Contohnya ketika kita memasukkan styrofoam atau plastik, maka ia akan terapung jika dimasukkan ke dalam air atau fluida. Sampai di sini paham ya? Yuk kita lanjut. Selanjutnya adalah penerapan hukum Archimedes. Hukum Archimedes dapat diterapkan pada beberapa alat. Yang pertama ada kapal selam. Kalian tentu tidak asing ya dengan kapal selam. Nah, ketika berbicara mengenai hukum Archimedes, kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar ia bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Caranya adalah dengan mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya. Yang kedua, ada balon udara. Nah, kalian pasti ingat kan bahwa udara termasuk fluida? Ya, udara yang ada di dalam balon udara dipanaskan agar massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya, sehingga balon udara dapat melayang di udara. Selanjutnya yaitu kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari besi atau baja, namun ia dapat mengapung di atas laut. Mengapa bisa begitu? Nah, hal itu dikarenakan gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan akan lebih besar dan gaya angkat ke atas pada kapal pun juga menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu lampu lava. Nah, kalian pasti merasa agak asing ya dengan lampu lava ini. Ya, karena lampu lava biasanya digunakan sebagai hiasan pada peringatan Halloween, sedangkan kita tidak pernah memperingatinya. Lalu, apa hubungannya antara lampu lava dengan hukum Archimedes? Agar kalian lebih paham, yuk kita buat lampu lava. Mari kita coba. Masuk kepada langkah pembuatan lampu lava. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya.
Alat yang pertama kita gunakan yaitu gelas plastik dan sendok, juga senter. Selanjutnya untuk bahannya yaitu minyak sayur, air mineral, pewarna makanan, dan tablet redoxon ataupun tablet soda yang jika dimasukkan ke dalam air ia akan berdesis. Kemudian langkah pertama untuk membuat lampu lava yaitu kita masukkan seperempat bagian botol dengan air mineral. Lalu kita beri pewarna makanan. Di sini saya menggunakan pewarna hijau. Untuk warna bisa disesuaikan ya. Nah, kita aduk hingga pewarna tercampur rata dengan air. Jika dirasa sudah, kita bisa memasukkan minyak goreng atau minyak sayur dengan ketinggian 3/4 dari gelas mineral. Nah, dari sini terlihat ya bahwa air tidak bercampur dengan minyak. Air berada di bawah karena ia memiliki massa jenis yang lebih besar daripada minyak. Selanjutnya, kita masukkan tablet redoxon atau tablet soda. Kita potong menjadi beberapa bagian agar nantinya bisa kita gunakan lagi untuk praktikum berikutnya. Setelah kita potong menjadi beberapa bagian, kita masukkan tablet redoxon tadi ke dalam cairan minyak dan air. Nah, dari kegiatan ini bisa kalian lihat bahwa terjadi gelembung-gelembung yang naik ke permukaan minyak. Nah, dari sini terlihat ya bahwa ada gelembung-gelembung yang naik ke permukaan minyak. Gelembung tersebut merupakan gelembung karbon dioksida yang menyebabkan massa jenis air menjadi lebih ringan sehingga ia dapat naik ke permukaan minyak dan melewati minyak, sedangkan pada kegiatan yang awal tadi, minyak dan air tidak bercampur sama sekali. Kalian bisa lihat ya, ketika tablet redoxon dimasukkan, akan muncul gelembung-gelembung yang membawa air naik ke permukaan minyak. Tablet redoxon yang bereaksi dengan air akan memunculkan gelembung-gelembung karbon dioksida. Nah, gelembung karbon dioksida inilah yang membuat air pada dasar botol atau gelas mineral bisa terangkat ke atas, dan pada saat sampai ke permukaan, gas karbon dioksida akan terlepas, kemudian air yang tadinya di atas permukaan minyak akan turun kembali ke dasar botol. Agar lebih terlihat, kita nyalakan senter dan taruh pada bagian atas botol. Nah, jika dikaitkan dengan hukum Archimedes atau gaya tekan ke atas, salah satu prinsip dari lampu lava ini bisa dikatakan berhubungan dengan hukum Archimedes, di mana sebelum tablet redoxon ini dimasukkan, minyak dan air dalam kondisi tenang dan tidak bercampur sama sekali. Tetapi ketika tablet redoxon dimasukkan, tablet tersebut akan larut dalam air dan mengakibatkan timbulnya gas karbon dioksida sehingga minyak dan air akan bercampur walaupun tidak seluruhnya.
Dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa lampu lava ini menerapkan hukum Archimedes, dan percobaan lampu lava ini dapat dibuktikan bahwa adanya hubungan antara tablet redoxon ataupun soda tablet yang menghasilkan gelembung karbon dioksida dengan hukum Archimedes mengenai gaya angkat ke atas yang masih berada di dasar cairan, menandakan bahwa massa jenis air masih lebih berat daripada massa jenis minyak. Adapun gelembung yang berada di tengah-tengah antara cairan air dan minyak menandakan bahwa massa jenis air dan massa jenis minyak berada pada tingkat yang sama. Hal ini dikarenakan adanya gelembung karbon dioksida yang membantu air untuk terangkat ke atas dengan mengurangi massa jenis air. Adapun gelembung yang sudah sampai di permukaan menandakan bahwa adanya massa jenis air yang menjadi sangat ringan atau lebih kecil daripada massa jenis minyak. Gelembung karbon dioksida inilah yang membawa air terangkat ke atas dengan cara meringankan massa jenis air. Ketika gelembung udara atau gelembung karbon dioksida telah sampai di permukaan air, ia akan terlepas, kemudian air akan kembali ke dasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa air memang massa jenisnya lebih berat daripada massa jenis minyak, sehingga air yang semula berada di permukaan seolah-olah kembali tenggelam. Cukup sekian pembelajaran dan praktek hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya dari saya pribadi, mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.